warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salawat apa ini? Bensin terus lah, aneh gitu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Kanjeng Nabi Muhammad dilahirke ana ing Makkah dina Isnin rolas Maulud taune taun gajah. Taune taun gajah. Ibune Siti Aminah ramane Abdullah karwane Siti Khadijah karo Siti Aisyah karo Siti Aisyah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai selesai. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semuanya pada pagi hari ini di tempat yang insyaallah masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat orang-orang yang menghidupkan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita yang dimana pada hari ini tepat di 15 Sya'ban 1445. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturkan kepada beliau Nabi termulia kasih Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Dan insyaallah kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini maupun yang mendengarkan acara pada pagi hari ini insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan sebagai hamba yang insyaallah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mulai kajian
kajian yang di dahulu kala. Kalau Al-Fakir sering bahas tentang kemuliaan mencari ilmu, kemuliaan ilmu, kemuliaan orang yang hadir mencari ilmu, kemuliaan orang yang tidak semangat cari ilmu tapi dia di antara orang-orang yang berilmu. Maka kali ini Al-Fakir ingin bahas tentang sebuah kitab atau sebuah fasal, sebuah bab yang menerangkan tentang as-sholat. Di sini dikatakan al-wudu wa masailahu. Yang pertama wudu dan beberapa masalah-masalah tentang bab wudu. Ada lagi masailus sholat, masalah-masalah yang ada ketika orang itu sholat. Ada lagi yang namanya masail atau enggak ada nanti langsung ada. 3 bab itu yang insya Allah tidak akan lebih dari jam 5:30 selesai. Lebih dari selesai insya Allah. Pulang tidur. Mari. Tapi sebelumnya ini puasa apa? Ada syarat laginya ya? Masalah. Untuk orang puasa berarti. Dan tapi yang puasa itu afdal, yaitu amalannya bulan nisfu Sya'ban. Kalau tadi niatnya memang saya tidak puasa, justru kemarin pulang puasa. Tak kira kesini dari itu pas pertengahan Sya'ban, ternyata hari ini. Dan hari ini itu pondok nanti mau bersih-bersih, mesti capek ya. Ada ketelatar mau cuci kloso. Cuci kloso kan nggak pakai kendar ya, kurang afdal. Kurang afdal nanti ya. Bagaimana itu amalan Sya'ban. Alhamdulillah semalam juga ada peringatan sini Pak, Yasin Ping 3 di sini. Alhamdulillah ada. Itu betul memang ada orang-orang yang tidak mengamalkannya karena memang tidak ada dalilnya mungkin. Tapi ada sebuah keafdaliyah atau fadilah daripada itu pembacaan yang insya Allah semua orang kita ini mengamalkan ahlus sunnah wal jamaah ini. Mari kita bahas tentang wudu wa masailahu. Ini akan kita bahas wudu. Bab wudu ringan tapi orang terkadang justru malah meringankannya karena tidak tahu. Al-wudu wa masailahu raqmul wahid. Ini ada yang punya wudu. Insyaallah semua punya wudu ya, belum batal. Kalau Allah Ta'ala berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya dan juga nabinya. Siapa itu? Dialah Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pernah berkata kepada Nabi yang namanya Nabi Musa. Allah bilang apa? Ya Musa tawadha, wahai Musa tawadha, bersucilah atau berwudulah. Allah terus meneruskannya, fa in asabaka syai'un wa anta 'ala ghairi wudu fala talumanna ila nafsik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, kalau kamu ini tidak punya wudu menghadap aku, kalau kamu tertimpa suatu musibah, wa anta 'ala ghairi wudu, kalau kamu tatkala kena musibah itu tidak punya wudu, fala talumanna, maka jangan pernah menyalahkan, jangan pernah mencela kecuali dirimu sendiri. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menganjurkan untuk hambanya selalu mempunyai yang namanya wudu. Banyak daripada kisahnya para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang selalu menjaga wudunya, entah rezekinya lancar, entah hafalannya kuat, entah setiap masalahnya diberikan ringan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang berwudu. Ada juga sebuah kisah, ja'a rajul, pernah ada sebuah orang atau seseorang yang datang kepada gurunya. Gurunya ini namanya Abil Hasan Asy-Syadzili. Siapa? Abil Hasan Asy-Syadzili. Kalau jenengan pernah baca kitab Burdah atau kepondokan Bali ketika Jumat sore itu baca Burdah. Burdah ini yang ngarang namanya Imam Hasan Asy-Syadzili. Ini ada sebuah kisah. Ada seseorang yang datang ingin berguru dengan seorang guru yang namanya Abil Hasan Asy-Syadzili. Yas'aluhu ayyu'allimahu al-kimiyah. Orang ini yang datang ini berguru ini pengennya berguru tentang ilmu yang khusus. Ilmunya apa? Kimia. Kalau yang guru-guru ini tahu ya, ilmu kimia. Ilmu kimia itu apa? Kalau dalam kitab ini dikatakan kimia itu ghalbul ain ila ukhra,
merubahnya sesuatu ke sesuatu. Kakon binturab zahab, sebagaimana orang itu mengubah debu menjadi emas. Wahada la yuhibbu salaf, tetapi ingat, justru ilmu kimia ini ilmu yang tidak disukai oleh para ulama. Contohnya apa? Kan sering sekarang di medsos menggadukkan spermanya hewan ini dengan hewan ini akan jadi ini. Nah, itu kan sudah melampaui takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dari sini ada orang yang istilahnya berguru kepada Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, kemudian dia pengen berguru ilmu kimia. Maka seorang ini gurunya berkata, "Fa'amarahu Syekh ayyuqima indahu sana." Kalau kamu ini pengen berguru sama aku, minimal harus sebulan sama aku, mondok sama aku minimal minimal 1 tahun. Kalau kamu ini benar-benar pengen tahu ilmu kimia, kalau kamu ini pengen berguru dengan aku, tapi aku punya syarat apa? Minimal sama aku mondoknya 1 tahun. Mondok setahun. Minimal setahun, kata Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Wasallallahu alaihi ayatawadda kullama ahdatha, dan beliau juga menyarankan selain kamu itu tak beri syarat setahun harus sama aku, ada lagi syaratnya. Syaratnya apa? Hendaknya kamu itu wudu setelah kamu ini berhadas. Mau kamu kentut batal wudu, mau kamu kencing batal wudu. Nah, itu syarat yang kedua. Adapun yang ketiga, wa yusalli raka'ataini, kalau sudah punya wudu, kamu tak beri syarat untuk melaksanakan salat sunnah wudu. Salat sunnah setelah wudu. Itu yang ketiga. Yang keempat, barulah kalau kamu sudah melaksanakan ini semua, mau setahun sama aku, mau menjaga wudu, mau salat sunnah 2 rakaat setelah wudu, maka aku akan mau memberikan kamu sebuah pelajaran ilmu kimia. Falamma kamu laksana, singkat ceritanya, ini sudah seorang murid sudah melaksanakan apa yang disyaratkan oleh seorang guru tadi itu. Kemudian singkat ceritanya sudah setahun sempurna, tidak lebih tidak kurang. Dzahaba dzalika rajul ila bi'r. Seorang santri ini, murid ini, dia pergi ke sebuah sumur. Kalau orang ke sumur normalnya itu ngambil air. Ya, normalnya ngambil air. Ini beda. Sudah belajar setahun, mengamalkan semua apa yang diberitahu seorang guru tadi itu, pergi ke sumur untuk berwudu. Artinya apa? Cari air. Cari air. Yastasqa minha. Kemudian ini orang menimba biar dapat air. Fatara adalu mamlu'an dhahaban aw fiddah. Wah, beda tapi. Ketika dia mengambil air, nimba, ditarik ke atas, yang muncul ember, yang harusnya ada airnya beda. Yang muncul justru malah dhahaban wa fiddah, perak dan juga emas. Wah, ini dia kalau pengen wudu ini butuhnya air, bukan emas dan perak. Nah, kita tidak pengen wudu, maka kita ambil. Ini kan beda. Mau wudu nimba air, dapatnya emas, dibuang lagi. Dibuang lagi. Kalau kita kan enggak, nimba air adalah keluar emas, kan diambil, bawa pulang ditol buat beli cempe. Seperti ya. Ini orang beda. Fasaqahu fil bi'r zuhdan. Akhirnya dia buang lagi itu emas dan perak, karena yang dia butuhkan cuma air, tidak butuh perak, tidak butuh emas. Wajah ila syekh. Kemudian orang ini bingung, wah, pengen wudu mah dapatnya emas perak, tak balionya guruku. Ya dah. Faqala lahu syekh, ketika dia mengadu, wahai syekh, aku tadi ini setelah setahun sempurna cari ilmu sama kamu, pengen wudu dari air dengan menimba, yang dapat malah emas dan perak, bagaimana? Maka seorang syekh tadi berkata, ambil satu berkata, qad sirta al-an kulluka kimia. Hei muridku, sungguh telah kamu ini sempurna setahun. Betul, betul wahai syekh. Engkau ini sekarang sudah mendapati apa tujuanmu berguru sama aku, yaitu mengetahui ilmu kimia. Wa nasabahu da'iyan ilallahi ta'ala, dan setelah itu, ketika itu dia diberikan ridho sama gurunya, akhirnya dia pulang menjadi seorang alim ulama. Berkat apa? Dia mencari tahu ilmu kimia dan dia
hanya diberikan syarat yaitu untuk selalu menjaga air wudhunya. Itu sebuah kisah kalau orang itu bisa menjaga air wudhunya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala jaga dia. Kok bisa? Iya, dikatakan di sini man ahsanal wudhu ahsanal sholat. Siapa orang kok bisa jaga wudhunya, sedikit-dikit wudhu, dikit-dikit wudhu, kata di sini ahsanal sholat, maka sungguh dia ini bisa dikatakan orang yang bisa menjaga sholatnya, baik tidak pernah bolongnya, baik tidak pernah di akhir waktunya, di awal waktu. Wa man ahsanaha ahsanallah. Dan siapa orang yang bisa menjaga wudhunya, bisa jaga sholatnya, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaganya. Kalau sudah dia dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjamin urusan dunianya dan juga akhiratnya. Insya Allah semua kita ini tergolong. Amin ya rabbal alamin. Itu tentang apa-apa masalah dalam wudhu. Kemudian yang kedua yaitu masalah sholat, permasalahan dalam sholat. Inna ba'da shalihin min ahli gharab ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tak ceritakan tentang kisahnya orang Maroko ini kalahkan Portugal waktu Piala Dunia. Ya Mas Roni, lupa sudah Pak. Inna ba'da shalihin min ahli gharab ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kala ini ada orang soleh yang dimana orang soleh ini min ahli gharbi, orang Maroko, ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kecil pengen berjumpa dengan Nabi, pengen menang setelah ngelewat. Maka dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai kanjeng Nabi, hal bismillah ayat min al-Fatihah, apakah bismillah itu dari ayat al-Fatihah? Ya. Bismillah ini apakah termasuk ayat dari Al-Fatihah? Faqala, maka Rasul menjawab, na'am, hiya ayah minha. Ya, Bismillah itu merupakan termasuk dari ayatnya Al-Fatihah. Walakin la tubtilu sholata tarikiha. Tapi kamu jangan pernah meninggalkan dalam membaca Bismillah ketika Al-Fatihah. Kemudian juga dalam kitab ini dikisahkan ini termasuk adabnya orang ketika masuk dalam masjid. Apa? Ini HP saya kena ini oleh ini. Al-jahru bil qiraah bihaitsu yuwaswisu musallin haram. Mengeraskan suara ketika yuwaswisu musallin, mengeraskan suara bihaitsu yuwaswisu musallin, sampai-sampai dengan kamu itu mengeraskan suara tadi itu mengganggu orang-orang yang sholat, hukumnya haram. Kok bisa? Iya, karena sholat itu baca Al-Fatihah itu kayak contoh takbiratul ihram itu kan minimal harus kedengaran kuping sendiri. Begitu pula Al-Fatihah, baca Al-Fatihah itu ya minimal kedengaran dengan kuping sendiri. Kalau tidak kedengaran tidak sah. Makanya bagaimana? Makanya dari wudhu susah sampai itu saja. Kalau orang wudhu, kalau orang sholat itu minimal Al-Fatihahnya harus kedengaran dengan kuping sendiri. Tapi jangan sampai keras-keras mengganggu orang sholat sebelahnya. Begitu pula at-tahiyat itu sampai orang sholawat itu minimal kedengaran kuping sendiri. Nah, jadi dikisahkan al-jahru, kalau ada orang sholat kemudian mengeraskan suaranya, kemudian mengganggu orang yang sebelahnya, maka hukumnya haram. Fa'ifa biman yuwaswisul musallin bihadifi. Lalu bagaimana kalau ada orang ganggu orang sholat berkat handphonenya? Contoh orang sholat tidak menyematkan HP-nya, justru malah diberikan musik ya, dangdut ya, musafir haram ya. Fakaifa, bagaimana orang yang sholat dengan mengganggu orang sholat dengan apa? Dengan HP-nya. Fayan bagi ayyuda fil hadif qabla sholat, maka hendaknya wahai hadirin, kalau kamu itu pengen masuk masjid, pengen sholat, kemudian kok punya HP, hendaknya matikan dulu HP kamu. Idza sholat di masjid, atau mana yang setelah. Kemudian dikatakan di sini
Al-musalli jalisan fil ta'irah yajibu alaihi i'adah qat'an. Ini bahas tentang kita ini kalau bepergian terkadang sholatnya di atas kendaraan. Ada yang di atas pesawat, ada yang di atas mobil, ada yang di atas kapal. Yang penting orang bersepeda ontel harus sholat, susah itu. Musalli jalisan fil ta'irah yajibu alaihi i'adah qat'an. Dikatakan di sini kalau ada orang sholat jalisan dengan duduk yajibu alaihi i'adah qat'an, wajib baginya untuk mengulangi sholat setelah berkendara. Biar itu mas, ya benar, ini tak jelaskan. Amma idza shalla bi imamir ruku' was sujud fa fihi khilaf. Kalau orang sholat di atas mobil, di atas pesawat, kemudian dia punya kewajiban ketika sudah sampai di lokasi dataran seperti ini, dia hendaknya wajib untuk mengulangi sholatnya. Amma tetapi adapun idza shalla bi imamir ruku', kalau tadi ini dia sholat di atas kendaraan dengan melaksanakan ruku', ada gininya, ada rukuknya, was sujud, ada sujudnya. Fafi, dan juga dia yakin dia itu sedang berkendara, sholat ibadah, yakin menghadap kiblat. Fafi khilaf, maka di situ ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Kalau ba'duhum, ada yang berkata tajibul i'adah, ada yang berkata harus mengulanginya kembali. Ada yang berkata pula ulama yang lain lah tajib, tidak wajib mengulanginya kembali. Itu tinggal dipilih mau ikut yang mana. Tapi kalau saya lebih senang kalau habis bepergian, kalau ada yang di atas itu sholat. Kalau ini pendapatnya ini, kalau dia tadi pakai ruku, kalau dia sujud dan dia yakin sedang menghadap kiblat, hendaknya tidak apa-apa untuk tidak mengulangi sholat. Itu tentang bab masa ini sholat. Oh, sudah jam lebih ini, masya Allah. Al-hikmah sujud, bukan? Karena Pak betul. Nah ini ada cerita. Karena ba'du talabah, dikisahkan ada suatu hari sebagian para santri ini safaqa li tanbih imamihi hina saha fi sholatih. Ini yang penting. Jantai. Terakhir bab kata. Dahulu kalau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza adana fi qaryah amanahu Allah min adzabihi fi dzalikal yaum. Ini perhatian kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh kanjeng Nabi, idza adzana fi qaryah, kalau ada adzan di dalam satu desa, amanah Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala itu telah mengamankan desa itu min adzabihi, dari azabnya Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Alhamdulillah, insyaallah tidak pernah bolong adzan di sini ya. Tidak pernah bolong, artinya apa? Allah telah berjanji tidak akan menurunkan azab. Dijelaskan di sini. Qala al-Manawi, dikatakan dalam kitab al-Manawi fi syarhi, di dalam syarahnya, wa hunan faidah, ada faedah tentang bab ini, tentang azan. Ini yang terakhir. Zakar Imam Ar-Razi, yang mana faedah ini ditimbulkan dari seorang imam yang namanya Imam Ar-Razi. Innal ma zada bagadan yauman hatta asfarat alal gharq. Dikisahkan dahulu kala itu ada sebuah peristiwa yang dimana air di negara Baghdad hari demi hari terus naik. Artinya mungkin hujan terus, akhirnya naik terus. Mungkin mau banjir, sudah banjir mungkin mau tenggelam. Ini kisah. Hari demi hari air ini terus naik. Sampai Baghdad ini negara mau tenggelam. Fara'a ba'du sulaha ka'annahu waqafa 'ala dajlih. Maka di situ ada seorang soleh, imam, alim, dia bermimpi. Mimpinya apa? Dia ini orang Baghdad,
dia ini tahu kalau di situ Baghdad sedang kena musibah banjir, mau tenggelam. Dia mimpi sedang berada di kota Dajlah. Wa huwa yaqul, dan dia berkata, la haula wala quwata illa billah, tiada daya kekuatan melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ghariqat Baghdad, akan tenggelam di Baghdad. Mosok bedina udan terus banjir kabeh lagi. Faja'a syakhsan aimanakan. Kemudian setelah itu ketika dia bilang la haula wala quwata illa billah, datanglah dua orang yang dia yakin dua orang ini adalah malaikat perintah Allah Subhanahu wa taala. Faqala ahaduhuma lil akhar, maka seorang ini yang sedang orang yang asli di Baghdad berkata kepada salah seorang dari malaikat tadi itu. Perkataannya apa? Maladzi umirta bihi, apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepada aku. Qala, maka ini malaikat berkata, satu di antara dua itu, bitagriqin, untuk menenggelamkan Baghdad. Zamanuhidu anhu, tapi ketika aku ini pengen menenggelamkan Baghdad, ada yang mencegah. Qala walima, dan mengapa? Qala, maka ini malaikat berkata, rafa'tul malaikatul lail anal barihah uftutat bil Baghdad sab'ini faraj haram. Ada malaikat malam itu yang semalam itu naik. Karena apa? Telah hilang 700 keperawanannya seorang perempuan dengan zina, dengan cuma-cuma. Ini yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan bala kepada negeri Baghdad. Dikarenakan apa? 700 perempuan hilang yang namanya keperawanannya karena orang-orang yang zina. Faghadibullah, maka Allah Subhanahu wa taala marah kepada orang-orang Baghdad. Fa'amarani bitadrikiha, maka aku diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan, menenggelamkan negeri Baghdad. Ini satu malaikat tadi, ya, malaikat malam naik kemudian turun, diberitakan sama Allah Subhanahu wa taala untuk menenggelamkan Baghdad. Tsumma rafa'a malaikatun nahar, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menaikkan malaikat siang. Bisa mi'ah adzan wa iqamah. Kata itu Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan Baghdad karena ada 700 perempuan yang telah berzina. Tapi apa di sini? Malaikat siang turun naik dengan 700 apa? Adzan wa iqamah. Berkat adzan dan juga ada iqamahnya. Fa ghafarallahu lihaula'i bihaula. Berkat inilah Allah Subhanahu wa taala yang tadinya aku pengen memberikan bala kepada negeri Baghdad karena adanya adzan tadi itu, maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Fatabaha waqad naqasalma, maka hari demi hari di Baghdad mulai turun, mulai surut air tadi itu berkat apa? Berkat adanya adzan dalam satu hari yang jumlahnya 700 adzan dan juga iqamatnya. Maka itulah betapa pentingnya adzan dalam setiap desa. Apalagi satu hari satu masjid 5 kali adzan. Masjidnya pun banyak, tapi jangan salah, masjid banyak ya harus dengan syiar agamanya. Sekarang banyak masjid megah-megahan, tambah-tambah banyak, tapi tidak pernah dibentuk syiar untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, banyak kurang yang mohon dimaafkan. 3 bab yang bisa saya sampaikan yaitu tentang masalah sholat, masalah wudhu, dan juga kelebihan orang itu adzan, kelebihan adzan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah desa-desa kita semuanya terlebih desa Pagong dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Berkat ini masjid, berkat perkumpulan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan mereka orang yang selalu merutinkan meluangkan waktunya untuk adzan di ini masjid, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mengkufuri nikmat, yang tidak pernah berbuat salah setiap apa yang telah diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita semuanya akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW dan menjumpai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
ilaih.